Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Skizofrenia ditandai dengan gangguan berproses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Halusinasi versus aku. Sejauh ini aku belum tahu tentang kehadiranmu. Dari mana asalmu? Aku tidak tahu sampai sekarang. Saat kau muncul di kupingku, aku hanya mendengarkanmu. Berkicau seperti kau ingin mengajak aku untuk berbincang. Karena yang kuyakini, kau adalah keyakinan palsu. Itulah penggalan puisi dari Ujang, seorang penderita skizofrenia yang mampu bertahan dan melawan penyakit kejiwaan itu. Puisi-puisi ini biasa ditulis Ujang pada malam hari sepulangnya ia bekerja sebagai juru parkir di sebuah kafe yang tak jauh dari rumahnya di daerah Tangerang. Pekerjaan ini dilakukan Ujang untuk mengalihkan penyakit skizofrenia yang dideritanya. Sebuah penyakit gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Penyakit mental ini telah menggerogoti psikologi lelaki berusia 21 tahun ini selama 5 tahun terakhir. Sejak lulus SMP, Ujang mulai merasakan hal aneh pada dirinya. Hampir setiap hari ia dihantui pikiran-pikiran aneh yang tak bisa dikendalikannya. Hingga Ujang tak berani keluar rumah selama 2,5 tahun. Di luar sana mungkin saya diikuti atau ada yang ingin membunuh saya. Saya merasa diikuti aja gitu. Bersama KPSI, komunitas pendukung orang dengan skizofrenia, Ujang ditangani secara medis. Sampai dengan saat ini, ia mulai dapat mengendalikan pikirannya meskipun belum 100% menghilangkan halusinasinya. Mungkin kalau misalkan diobatin tanpa ada kemauan dari diri sendiri mungkin sulit ya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lagi. Karena ini penyakit bukan cuma dari Allah yang mungkin ya, dari diri sendiri kita juga harus ada kemauan kuat gitu. Niat yang benar-benar dari hati, niat untuk berubah dan bangkit gitu. Bagi Ujang, ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Berikut ini ciri-ciri dari skizofrenia. Yang pertama, sering mengalami delusi. Yang kedua, sering mengalami halusinasi. Yang ketiga, gaya bicara yang tidak beraturan. Yang keempat, tingkah lakunya aneh dan tidak biasa. Yang kelima, sikapnya tidak beraturan. Orang yang punya penyakit skizofrenia, ia tidak bisa beraktivitas, ia tidak bisa bekerja, dan ia tidak bisa mengurus diri sendiri. Yang keenam, susah tidur atau insomnia. Yang ketujuh, mengalami gangguan emosional. Yang kedelapan, sering curiga terhadap orang lain. 9. Ketergantungan pada obat-obatan tertentu. Yang ke-10, ketakutan di tempat ramai. Yang ke-11, tanpa ekspresi. Bisa saja terkena skizofrenia tanpa mengenal umur, tetapi umumnya kalangan remaja dan orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terkena skizofrenia. Beberapa faktor yang menjadi faktor risiko skizofrenia yaitu bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal. B. Faktor genetik dan orang tua. Yang C. Kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, dan terkena virus ketika dalam kandungan. D. Lahir dengan kondisi prematur. E. Peningkatan aktivasi pada sistem kekebalan tubuh. F. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin. Dan yang terakhir, penyalahgunaan dari obat-obat terlarang. Seseorang yang didiagnosis mengidap skizofrenia dapat mengalami halusinasi dan gangguan daya berpikir dan bicara. Yang terakhir ini dapat berupa kehilangan urutan berpikir, menarik diri dari lingkungan sosial, cara berpakaian yang berantakan, tidak menjaga kebersihan, dan kehilangan motivasi dan pertimbangan merupakan hal yang umum pada skizofrenia. Biasanya dapat diobservasi adanya pola kesulitan emosi, sebagai contoh tidak adanya sifat responsif.
Gangguan dalam kognisi sosial diasosiasikan dengan skizofrenia. Demikian juga dengan gejala paranoia, isolasi sosial pada umumnya muncul. Kesulitan dalam bekerja dan daya ingat jangka panjang, perhatian, peran eksekutif, dan kecepatan untuk mengolah juga sangat umum terjadi. Pada salah satu subtipe yang tidak umum, seseorang menjadi sangat diam dan berdiam diri pada posisi yang sangat aneh atau menunjukkan tingkah laku yang tidak jelas. Semua ini merupakan gejala katatonia. Pada masa akhir remaja dan awal masa dewasa merupakan periode puncak untuk timbulnya skizofrenia. Skizofrenia. Nah, sampai saat ini belum ada tuh obatnya untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pasien. Beberapa metode pengobatan tersebut ada 3, yaitu ada obat-obatan, ada psikoterapi, dan yang ketiga adalah terapi elektrokonvulsif. Nah, dari obat-obatan itu sendiri, untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis seminimal mungkin. Antipsikotik bekerja dengan menghambat efek dopamin dan serotin dalam otak. Pasien harus tetap mengkonsumsi antipsikotik untuk seumur hidupnya, meskipun gejala yang dialami sudah membaik. Obat antipsikotik dapat diberikan dalam bentuk tablet ataupun suntik. Bentuk obat yang diberikan tergantung pada kemauan pasien untuk diobati. Pada pasien yang mudah diatur, dokter akan memberikan antipsikotik bentuk tablet. Tetapi pada pasien yang sulit diberikan tablet antipsikotik, dokter akan memberikan antipsikotik jenis suntik. Beberapa efek samping dari penggunaan obat antipsikotik yang dapat muncul. Nah, yang pertama nih, berat badan bertambah, gairah seks menurun, kejang, mulut kering, penglihatan kabur, pusing, tremor, dan juga tardif dyskinesia. Antipsikotik terbagi dalam jenis tipikal generasi lama atau atipikal generasi baru. Saat ini dokter lebih merekomendasikan antipsikotik atipikal karena memiliki lebih sedikit efek samping dibanding antipsikotik tipikal. Untuk psikoterapi, untuk penderita skizofrenia bertujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan beberapa metode psikoterapik antara terapi individual, terapi perilaku kognitif, terapi remediasi kognitif. Kalau terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2-3 kali sepekan selama 2-4 minggu dan dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Dalam terapi ini, pasien akan diberikan bius umum dan obat untuk membuat otot pasien lebih rileks. Kemudian dokter akan memasang elektroda di ubun-ubun pasien. Arus listrik rendah akan mengalir melalui elektroda dan memicu kejang singkat di otak pasien.